benar itu Pak, persoalan banjir itu luar biasa itu. Luar biasa. Dampak. Kita kalau kebanjiran di rumah misalnya 30 cm aja kan, waduh, ripuhnya, apalagi kalau misalnya terkait dengan normalisasi sungai itu masih parah. Sungai Cibanten kalau kita lihat ujungnya di Kesemen, itu kan pendangkalannya parah banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Banten Podcast. Bersama saya telah hadir Pak Juheni M. Rois. Beliau adalah anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Banten bidang pembangunan. Beliau juga ketua fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Terima kasih Pak udah hadir di studio kami. Terima kasih telah mengundang. Siap meluangkan waktu kesibukan Bapak sebagai perwakilan kami. Alhamdulillah. DPRD. Pak Juheni, November sama Desember ini memasuki musim penghujan. Betul. Berdasarkan data BMKG. Iya. Nah, kami warga Kota Serang terutama trauma, takut, was-was terjadi banjir seperti tahun-tahun sebelumnya. Bahkan di tahun ini pernah terjadi banjir yang sangat ekstrim di Kota Serang. Nah, karena Bapak menangani bidang pembangunan, termasuk salah satu di antaranya penyebab banjir, Bapak harus ikut serta menyikapi persoalan ini. Apa sebenarnya Pak yang menjadi Kota Serang itu seringkali terjadi banjir, Pak? Ya, jadi kalau kita melihat roadmap pembangunan baik provinsi maupun kota, itu memang masalah irigasi belum menjadi prioritas utama. Belum menjadi. Coba aja kita lihat baik di pemerintah kota, pemerintah provinsi atau kabupaten kota, rata-rata itu anggaran untuk irigasi jauh lebih kecil daripada anggaran untuk perbaikan jalan. Ya, karena kalau jalan tuh langsung langsung kelihatan gitu. Kalau memperbaiki irigasi baru kerasa kalau sudah banjir. Gitu. Nah, kita kan merasakan banjir 1 Maret 2022 itu. Yang kemarin di Kota Serang ini. Dan itu memang diakibatkan dari bendungan Sindang Heula. Gitu. Makanya terlalu airnya tinggi. Debitnya tinggi. Waktu itu kan ada daya tampungnya itu 9 juta meter kubik. Sedangkan yang ada air yang masuk itu sekitar 11 juta. Jadi ada 2 juta kubik itu over gitu. Mengakibatlah banjir. Tapi di luar itu juga banjir-banjir kecil di Kota Serang kan sering terjadi. Setiap musim hujan kalau tinggi aja kan. Nah, itu kenapa itu Pak bisa? Itu yang harus kita sikapi juga gitu. Makanya kita juga menganjurkan selalu koordinasi dengan pemerintah kota ya kalau reses. Kemudian sebetulnya provinsi juga sudah menganggarkan melalui Dinas Perkim itu untuk aspirasi masyarakat terkait dengan irigasi ya, perbaikan irigasi. Memang drainase gitu. Memang itu kecil-kecil. Tapi yang signifikan aliran-aliran sungai yang menjadi kewenangan provinsi, yang menjadi kewenangan balai, itu belum tersentuh gitu. Yang itu sebetulnya menyebabkan banjir. Kita lihat aja sungai-sungai yang menjadi kewenangan balai besar ya dan menjadi kewenangan provinsi itu nyaris belum terjadi perbaikan, misalnya normalisasi sungai gitu ya. Di wilayah sini juga kan sering terjadi banjir di Citra Gading, Serang Hijau, jalur Cipocok ini, terminal daerah Cipocok ini daerah banjir. Nah, itu kan ada sungai sungai Cipageran gitu. Nah, kita kadang-kadang nih pemerintah melihat masalah itu nggak langsung tahun depan dianggarkan. Coba deh tahun ini dianggarkan nggak untuk mengatasi banjir itu. Nah, yang sudah dilakukan Komisi 4 Pak?
perjuangan-perjuangan gitu. Kita sudah sampaikan. Nah, apakah ini sudah menjadi prioritas? Kemarin saya komunikasi dengan Kepala Dinas PUPR. Saya SMS nih Sungai Cipageran, apakah menjadi kewenangan provinsi atau bukan? Karena kata wali kota ini kewenangan provinsi. Tapi kata beliau ini menjadi kewenangan balai. Nah, ini yang menjadi kita juga akan tanya ke kepala balai ya, apakah Sungai Cipageran itu menjadi kewenangan mereka atau tidak. Gitu. Kalau menjadi kewenangan mereka, ya berarti kita harus ngomong ke DPR RI gitu. Ya, yang dapil Serang dan Banten 2 ya. Agar mereka juga menganggarkan ini. Kalau enggak, lepaslah kewenangan itu, berikan kepada provinsi gitu, agar kita provinsi menganggarkan. Kalau ini masalah debat masalah kewenangan pusat atau kewenangan provinsi atau kewenangan kota yang berakibat pada tidak tersentuh perbaikan, yang dirugikan kan masyarakat. Iya, masyarakat kan nggak mau tahu ini wilayah siapa, kewenangan siapa. Nggak ngerti masyarakat. Iya, nggak ngerti juga. Yang pasti ini banjir kok bisa terjadi gitu. Nah, kan, sepakat tadi irigasi Pak ya. Betul. Penyebabnya karena irigasi masih semeraut. Normalisasi. Penting normalisasi. Gitu. Jangan jalan mulu, balan penting, tapi ini yang menyebabkan banjir ini harus segera diatasi. Karena saya lihat sekarang ini kan di daerah sini aja nih, yang jalur Cipocok ini pembangunan itu lagi berjalan sangat besar Pak ya. Yang pelebaran jalan. Yang pelebaran jalan sekarang. Tapi irigasinya juga kita sudah koordinasi dengan Dinas PUPR dan aspirasi warga Citra Gading juga. Nanti saya ketemu dengan rencananya perwakilan warga Citra Gading, baik RT atau RW, untuk menyampaikan itu. Nah, itu mudah-mudahan ini juga didengar oleh warga Citra Gading. Insya Allah ini sudah dalam pembahasan dalam panitia anggaran. Saya sudah komunikasi dengan Kepala Dinas PUPR yang saya lihat datanya, yang diameter gorong-gorong ya. Diameter gorong-gorongnya itu kan hanya 5 meter kalau nggak salah. Di dalam Citra Gading ya? Existing. Yang di Cipocok 1. Cipocok 1. Yang jembatan Cipocok 1 yang jalan raya yang melintas. Melintas jalan raya. Serang Hijau sebelahnya. Itu kan sempit. Ya sempit. Itu kata masyarakat Citra Gading yang menyebabkan banjir. Gitu. Ya. Tidak sesuai dengan debitnya ya? Ya, jadi existingnya itu 5 meter. Sekarang ya berdasarkan aspirasi masyarakat kita sampaikan ke Dinas PUPR, kata Kepala Dinasnya itu insya Allah akan menjadi 14 meter. Jadi lebar. Hampir 3 kali lipat. Itu rencana mau kapan Pak pembangunan? 2023. 2023. Mohon doanya mudah-mudahan itu tidak ada halangan menjadi terrealisasi. Ya, karena kan peran DPRD di situ Pak ya, peran anggota-anggota dewan kita, bagaimana ketika masyarakat berkeluh kesah atau terjadi persoalan kan peran DPRD harus hadirnya di wilayah itu. Makanya kita ingin ayo masyarakat kita ngopi, kita ngobrol kan gitu. Reses, ayo kumpul gitu. Jadi apa sih kita dengar keluhannya apa? Kita sampaikan kepada dinas teknis yang terkait gitu. Alhamdulillah. Pada dasarnya kalau Pemprov, dinas terkait, ketika kita sampaikan masalah, kemudian anggarannya ada, langsung segera dilaksanakan. Gitu. Termasuk kalau Kota Serang. Hanya yang Sungai Cipageran ini, menurut info dari PUPR, itu menjadi kewenangan
balai menjadi pusat. Saya belum nanya ke pusatnya nih. Bener tak ini menjadi kewenangan Anda gitu. Kementerian berarti Pak. Ya, kementerian. Jadi si pemerintah ini juga nggak boleh sembarangan membangun. Kalau sembarangan membangun nanti ada delik hukum lagi. Gitu. Harus ada komunikasi intinya sih. Ya, misalnya ada surat menyurat ini boleh dilaksanakan oleh provinsi atau oleh kota gitu. Harus ada koordinasi ada koordinasi sehingga bisa jadi mungkin pusatnya nggak ada anggaran, wis kamu aja yang nganggarin kan gitu. Bisa gitu. Karena irigasi ini memang saya juga sepakat bahwa banyak di komplek-komplek pemukiman penduduk saja itu sering irigasi itu diabaikan. Ya. Padahal itu menjadi titik penyebab banjir kan. Penyebab banjir ya. Daripada jalan raya di aspal, irigasinya dikesampingkan. Nggak ada. Kan kita banyak sekali jalan-jalan raya yang bagus tapi tidak ada irigasinya. Betul. Itu kan akan menyebabkan cepat rusak. Gitu. Itu yang catatan mengapa kita membangun jalan lebih banyak daripada membangun irigasi. Padahal kita membangun jalan tanpa membangun irigasi, jalan itu akan cepat rusak. Dan ketika masyarakat Kota Serang khususnya nih yang lagi nanti nonton, ketika mereka mendapatkan keluhan-keluhan atau menghadapi persoalan-persoalan irigasi di wilayah tempat tinggalnya, bisa juga nanti nyampaikan ke Pak Juheni ya. Bisa mendatangi DPRD. Masyarakat saya kan Dapil Kota Serang. Jadi masyarakat Kota Serang kalau ada masalah silahkan hubungi Kota Serang dan kabupaten enggak? Saya Dapilnya Kota Serang. Kota Serang khusus ya. Iya. Jadi saya bukan kadang-kadang memang ingin berkomunikasi dengan masyarakat RT RW gitu. Ayo apa aspirasi Anda gitu. Kalau selama kita bisa bantu, kita bantu. Karena kalau benar itu Pak, persoalan banjir itu luar biasa itu. Luar biasa. Dampak. Kita kalau kebanjiran di rumah misalnya 30 cm aja kan waduh ripuhnya, apalagi kalau misalnya daerah belakang Pekupatan titik-titik. Kan kita lihat coba secara nasional juga ya terkait dengan normalisasi sungai itu masih parah. Sungai Cibanten kalau kita lihat ujungnya di Kesemen itu kan pendangkalannya parah banget. Di pelabuhan Karangantu itu kan pendangkalan dahsyat itu. Nah, ketika banjir besar, ya kan? Ketika banjir besar lumpurnya numpuk di situ kan terhambat. Air tidak lancar. Tapi kalau diangkut tidak ada lumpur yang menumpuk, dia akan lancar gitu. Jauh lebih cepat banjir itu surut daripada masih banyak lumpur. Pak, pengaruh nggak sih Pak misalkan terhadap kebijakan pemimpin wali kota maupun gubernur di daerah terhadap persoalan desain bagaimana mengatasi banjir? Kan harusnya mereka punya konsep. Kalau apakah memang ini harusnya dinas-dinas yang peka? Jadi gini, kita sebagai pemimpin mestinya wali kota atau wakil wali kota ya, gubernur atau bupati, maksudnya gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, itu dia punya konsep pembangunan yang terintegritas. Iya kan ada RPJMD dan sebagainya. Nah jangan sampai RPJMD-nya tuh yang ngerjain tim. Yang ngerjain? Gitu. Tim. Maksudnya Pak? Iya, artinya orang yang ngerjain dia nggak tahu apa yang harus dia kerjakan. Konsultan misalnya. Konsultan misalnya gitu kan. Dianya nggak ngerti apa masalah yang sedang terjadi di wilayahnya, di mana kekuasaan dia di situ. Padahal dia punya kekuasaan tertinggi di wilayah itu, kan ngeri gitu kan. Iya, kalau dinas-dinas kan tinggal melaksanakan aja kalau kata wali kota bangun. Kan itu gitu. Kalau dinas mah tim teknis, tim pelaksana, apa kata wali kota, apa gubernur, apa kata bupati, laksanakan. Tapi kalau pemimpinnya tidak mengarahkan mana prioritas utama yang harus ditangani, mana penyebab banjir yang sering terjadi, yang harus didahulukan,
ya asal membangun asal ini, ya permasalahan tidak akan berhenti. Gitu. Nah itu yang kebanyakan terjadi seperti itu. Sekarang ini gitu ya. Gitu. Makanya banjir lagi. Karena bisa jadi kita melihat nih pemimpin nggak ngerti atau bagaimana gitu. Nah kalau misalnya ngerti, oh ini bukan kewenangan wali kota katakanlah seperti itu. Dia koordinasi dengan provinsi. Dia koordinasi dengan, kalau misalnya kewenangan pusat, dia koordinasi dengan DPR RI. Dia koordinasi dengan Kementerian PUPR. Pak, tolong ini gini masalahnya. Gitu. Nah, kalau misalnya wali kota, gubernur atau dia nggak bisa, menyuruh stafnya dinas untuk berkoordinasi, gitu kan. Tolong, saya kerja studi banding ke beberapa wilayah, misalnya Jawa Tengah. Itu luar biasa. Mereka menjemput pembangunan itu dari Jawa Tengah tuh ke Jakarta. Kita Banten ini kan dekat. Ibaratnya naik motor juga ke Jakarta bisa, gitu ya. Tapi nggak tahu saya kenapa lambat gitu ya pembangunan kita. Ya buktinya banjir lagi. Ya, sepakat Pak. Berarti bisa lah ya. Ada hubungannya lah ya. Boleh kita minum ya? Iya, boleh kita minum. Ada hubungannya. Ketika banjir masih melanda di Kota Serang, terutama di wilayah Kota Serang, ada hubungannya bahwa ini wali kotanya kurang peka. Coba kurang media lihat atau investigasi. Kita banjir itu tanggal 1 Maret 2022. Ya, ketika kita undang Balai Besar, ya langsung datang kepalanya Pak Ketut. Itu program yang akan dilakukan setelah banjir. Ya. Tidak ada kecuali program biasa rutin. Tidak ada anggaran yang misalnya dana tak terduga atau apalah gitu ya. Nah, coba 2023 nih. Ada nggak anggaran untuk perbaikan normalisasi sungai, jembatan yang terlalu bawah yang menghalangi kalau banjir besar ditinggikan, atau ada penyempitan jembatan dibongkar dilebarkan misalnya gitu. Ada nggak? Gitu. Nah ini mungkin media juga perlu itu menginvestigasi itu, mengintip program ya. Ya, mengintip program ini untuk kebaikan masyarakat, bukan kita untuk apa-apa. Ya, apa sih yang akan dilakukan? Apa sih yang akan dilakukan di 2003 oleh Balai di Sungai Cibanten? Ada nggak normalisasi sungai? Gitu. Kalau nggak ada, berarti musibah besar 1 Maret itu tidak dampak apa-apa. Dan bisa terulang di suatu saat musim hujan. Iya, betul. Seperti nah, itu kita lihat di dalam program 2023. Berarti pemerintah nggak peka gitu. Kalau bocorannya tadi nggak ada Pak ya? Nah, itulah makanya kita juga pengen lihat gitu. Ada nggak 2023 gitu kan. Semoga sih ada. Gitu. Tapi kan kalau udah dipanggil kemarin kata Pak Jo ini berarti belum ada ya? Belum ada. Waduh, berarti rawan terjadi lagi ya. Maksudnya yang tahun 2002-nya nih belum ada. 2023-nya ini kan kita belum tahu ya sih ya gitu. Jadi kita juga sebagai masyarakat harus ikut memantau program-program apa yang akan dilakukan oleh pemerintah. Saya kira boleh juga balainya diundang sini untuk diundang ya, untuk menyampaikan gitu. Betul Pak. Nah, sepengalaman Pak Juheni ketika menghadapi persoalan-persoalan genting ini, Bapak kan juga udah 3 periode di kota, di kabupaten, menjadi anggota DPRD. Apa ya Pak, menyikapi persoalan pembangunan yang saat ini masih menjadi titik lemah selain dari balai tadi? Persoalan-persoalan apa yang sering didapatkan dari masyarakat, menjadi aspirasi dari masyarakat ke anggota dewan Pak? Ya, aspirasi masyarakat itu sederhana ya.
yang itu menjadi kewajiban pemerintah. Ya, masyarakat itu aspirasinya bagaimana anaknya bisa sekolah, ya kan? Gitu. Bagaimana anaknya bisa sekolah. Itu juga sekolah sekarang ini bermasalah gitu dengan sistem apa namanya? Online. Bukan apa zonasi. Oh, zonasi. Ya kan? Bagaimana masyarakat itu kalau banjir, kalau musim hujan tidak banjir. Itu aspirasi yang sampai ke kita. Jalan dibangun gitu. Itu aspirasi-aspirasi yang sering ini ke kita. Terus yang sering juga kita dengar dari masyarakat adalah jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan. Iya. Itu kan masyarakat kecil apa namanya seolah-olah kamu jangan sakit gitu. Kalau sakit kan KTP gratis, Pak. Hah? Kan kata pemerintah KTP, bawa KTP berobat gratis yang tidak mampu. Iya. Benar. Di mana gratis? Kalau di RSUD Banten, nah, itu ada program surat keterangan tidak mampu. Gitu, ya. Itu KTP gratis itu KTP dengan KTP gratis memang program janji kampanyenya Wahidin gitu. Dulu ya. Nah, maksud saya ini yang ada baru di RSUD Banten. Surat keterangan tidak mampu itu. Nah, RSUD kota dan RSUD kabupaten Derajat dan itu hampir tidak ada. Mungkin ada tapi kecil. Gitu. Nah, ini masyarakat kepayahan. Ada yang banyak, Pak, ya aja anggota dewan mah enak ngomong apa namanya sakit pakai SKTM langsung diterima. Kita katanya yang datang langsung itu dicemberutin Pak sama pihak rumah sakitnya. Iya. Nah, itu juga masalah ya. Kita ini kan yang dikasih amanah melaksanakan tugas konstitusi sebagai dewan, sebagai pegawai kesehatan, sebagai apapun gitu, harusnya kita melaksanakan sebaik-baiknya gitu. Kita kan begini ini bisa bekerja misalnya sebagai tenaga medis atau sebagai anggota dewan, itu kan karena pajak mereka, ya kan, gitu. Oleh karena itu ya kita harus sebaik mungkin melayani masyarakat. Siap. Nah, artinya ketika banjir itu hanya menjadi salah satu persoalan yang dihadapi masyarakat, Pak. Banjir. Padahal banyak sekali persoalan masyarakat. Kesehatan tadi. Iya. Terus kalau saya lihat di Kota Serang ini masih sangat kompleks. Perumahan-perumahan warga-warga miskinnya banyak yang terlantar, yang tidak terperhatikan. Nah, artinya kan butuh masyarakat yang juga peka ya, yang kritis menyikapi persoalan-persoalan yang sedang dihadapi, karena tanggung jawab pemerintah. Pemerintah harus hadir di saat kondisi. Dan ujung tombaknya sebetulnya RT RW. Ujung tombaknya kan, pemerintah di tingkat tertentu kan tidak menjangkau semua, ya kan. Maka RT RW lurah itu kan yang terdekat dengan masyarakat. Maka itu yang menjadi garda depan. Cuman masalahnya RT RW juga menyampaikan ke kita keluhan, Pak, honornya kecil banget kalau ada. Gitu. Nah, dari berbagai macam persoalan yang terjadi di Kota Serang, ya apapun, terutama terkait persoalan irigasi, pembangunan yang berada hubungan wilayah tugas fungsi Pak Juheni. Sebagai juga closing, masyarakat bisa datang kemana Pak untuk mengakses, bisa menyampaikan aspirasi ke Pak Juheni, Pak, masyarakat Kota Serang? Iya, saya kan tinggal di Kota Serang, di Kelurahan Unyor. Kelurahan Unyor. Ya, jadi kalau bagi masyarakat yang menyampaikan langsung ke rumah juga bisa, RT RW juga bisa.
Atau Atau ke kantor juga bisa. kantor DPRD Provinsi Iya, DPRD Banten, Provinsi Banten kan ada fraksi PKS. fraksi PKS. Jadi bisa, jangan sungkan Pak ya. Oh, ahlan wa sahlan. Kita terbuka banget. Gitu. Sampaikan, ya. Supaya agendanya jelas, misalnya ada ketemu dengan kita, karena kan kita kadang agenda di luar ya kan. Itu biasa hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis itu kita menerima konstituen. Selasa, Gitu, Rabu, ya. Kamis. Oke. Jadi Selasa, Rabu, Kamis bisa menyampaikan aspirasi, langsung datang ke fraksi PKS. Nah, karena bagaimanapun ada keterbatasan ketika Iya. menjadi anggota dewan, tidak tahu permasalahan detail Betul. kalau tidak disampaikan oleh masyarakat. Betul. Kan seperti itu Pak ya. Iya. Jadi kami sebagai masyarakat biasanya masih anggota dewannya sibuk nanti, repot nanti, gak ketemu. Iya. Bisa Makanya dipastikan. 3 hari itu, insya Allah mudah-mudahan bisa ketemu lah. Baik, dan mungkin Bapak juga bisa sambil keliling lah ya. Iya. Gitu ya. Memang kadang-kadang kita hari Selasa juga masih di luar, tapi kalau dohornya tuh biasanya sudah sampai. Yang pasti bisa juga ke rumah Pak ya. Ya bisa. Baik Pak Juweni, terima kasih. Terima kasih banyak atas waktunya di kita. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat buat masyarakat yang menyaksikan podcast kita dan masyarakat Kota Serang terutama. Tidak lagi terjadi banjir. Kalau banjir, masyarakat boleh menyampaikan rasa kekesalan, kritisnya. Ada aturannya juga mungkin kalau masyarakat menggugat pemerintah gitu. Karena ini penyebab banjirnya kenapa gitu. Iya. Demikian sahabat Banten Podcast, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Igar. Terima kasih.